kepada Lea dipimpin doa agar memperlancar pembelajaran hari ini. Kepada Lea dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Lea. Adakah yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai apa? Jika ada, silakan angkat tangannya. Izin menjawab, Bu. Ada, silakan kepada Aci. Maaf ya, Bu, kalau salah. Kalau nggak salah kita hari ini, Bu, sistem poloid dan jenis-jenis poloid. Baik, terima kasih kepada Aci. Benar sekali ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem koloid dan jenis-jenis koloid. Sebelum masuk kepada sistem koloid dan jenis koloid ini, kita masuk dulu kepada materi minggu lalu, yaitu mengenai campuran homogen dan heterogen. Adakah yang tahu apa itu campuran homogen dan campuran heterogen? Ya, bagi yang tahu silakan unjuk tangan. Apa ini campuran homogen dan apa itu campuran heterogen? Ayo, ada yang tahu apa itu campuran homogen, apa itu campuran heterogen? Izin menjawab, Bu. Maaf apabila ada salah, Bu. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi seragam di seluruh bagiannya, yaitu campurannya sama. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang memiliki komposisinya bervariasi atau berbeda. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Lea. Dan sekali ya, apa yang dibilang oleh Lea, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, di sini terdapat 3 gambar. Yang pertama itu ada susu, es krim, dan keju. Nah, tergolong kepada apakah susu, es krim, keju tersebut? Termasuk jenis koloid apakah mereka? Jika ada yang tahu, silahkan dijawab ya. Silahkan unjuk tangan. Ayo. Termasuk apakah susu tersebut? Apakah termasuk suspensi atau termasuk termasuk koloid atau termasuk larutan? Baik, kepada Nela dipersilahkan. Maaf kalau salah, Bu. Susu masuk ke dalam emulsi, es krim ke emulsi dan suspensi, dan keju termasuk ke dalam gel. Baik, benar sekali apa yang dibilang oleh Nela ya. Susu termasuk kepada emulsi, keju termasuk kepada gel, dan es krim termasuk kepada emulsi juga. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran hari ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian koloid. Yang kedua yaitu peserta didik mampu membedakan jenis koloid berdasarkan kelarutannya, baik interaksi fasa terdispersi dan fasa pendispersi, dan berdasarkan perubahan koloid reversibel dan irreversibel. Sebelum masuk kepada materi, silakan Anda semua untuk melakukan pretest atau tes awal untuk mengetes sampai sejauh mana sih kemampuan Anda untuk belajar sistem koloid ini. Silakan dimulai ya kuisnya pada link tersebut. Aku kirim gitu di WA. Di grup WA.
semuanya? Baik. Kita lihat dulu ya hasilnya siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah pada kuis kali ini. Baik, semuanya sudah melakukan kuitas ya pada link yang tersedia. Untuk pemegang nilai tertinggi itu kepada Bayang. Selamat kepada Bayang. Silahkan diberi aplaus untuk temannya. Mungkin untuk temannya silahkan dipelajari kembali itu materi mengenai sistem koloid dan jenis-jenis koloid untuk Sandra ya. Karena Sandra nilai terendah dari teman-temannya, silahkan dipelajari kembali ya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Arsi, Sandra, dan Bayang serta Anissa. Kelompok kedua itu Afria, Lea, Fadila, dan Dinda. Kelompok tiga yaitu Naila, Lea, Hayatan Najmi. Silakan duduk ke kelompok ya. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya ya dan jawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengisi dan menjawab pertanyaan pada LKPD. Silakan dijawab pertanyaan dari ini ya. Untuk kolom jawabannya silakan isi di sini. Jika tidak ada yang paham silakan ditanyakan ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada yang kurang paham Ananda? Silakan dijawab bagiannya itu ya Ananda. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan ya. Untuk membantu memudahkan Ananda menjawab LKPD tersebut, silakan dilihat
Apakah sudah selesai Nanda semuanya? Sedangkan suspensi, campuran heterogen dengan partikel besar yang tidak larut dan mengendap. Dan koloid yaitu campuran dengan partikel sedang tampak homogen tetapi sebenarnya heterogen. Untuk soalan ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan fase terdispersi dan fase terdispersi dalam sistem koloid? Jawabannya, fase terdispersi itu adalah zat yang partikel-partikel yang tersebar dalam medium tetapi ukurannya cukup besar. Dan fase terdispersi adalah medium di mana partikel fase terdispersi tersebut. Sudah? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1 semua. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan koloid liofil memiliki stabilitas tinggi dibandingkan koloid liofil? Nah, jawabannya Bu, koloid liofil atau suka cairan adalah koloid di mana fase terdispersi memiliki afinitas yang tinggi terhadap medium terdispersinya. Partikel fase terdispersi dapat berinteraksi dengan medium melalui ikatan hidrogen, gaya van der Waals, atau interaksi polaritas. Interaksi yang kuat ini membuat koloid liofil sangat stabil karena molekul-molekul medium menempel di permukaan partikel terdispersi, membentuk lapisan yang melindungi partikel dari penggumpalan. Contoh koloid liofil adalah protein dalam air. Selanjutnya koloid liofob. Koloid liofob atau tidak suka cairan adalah koloid yang fase terdispersinya memiliki sedikit atau tidak ada afinitas terhadap medium terdispersinya. Karena kurangnya interaksi antara fase terdispersi dan medium, koloid ini cenderung tidak stabil dan membutuhkan agen berstabil, misalnya muatan listrik pada partikel, untuk mencegah penggumpalan. Contohnya adalah sologam. Baik, selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan koloid reversibel dan irreversibel? Koloid reversibel adalah koloid yang dapat terbentuk kembali setelah proses koagulasi atau pengendapan dengan menambahkan kembali medium pendispersinya. Sedangkan koloid irreversibel adalah koloid yang tidak dapat terbentuk kembali setelah terkoagulasi atau mengendap. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Jadi sebelumnya Bu, tidak diwajar dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan berikan waktu untuk teman-teman belajar. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada pengertian sistem koloid itu sendiri. Sistem koloid pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Thomas Graham pada abad ke-18. Nah, pada tahun 1861, Thomas Graham mengembangkan konsep sistem koloid berdasarkan penelitiannya terhadap materi seperti gelatin dan zat-zat lain yang menunjukkan sifat campuran antara larutan homogen dan suspensi heterogen. Sistem koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih yang bersifat heterogen maupun homogen. Koloid memiliki ukuran partikel yang kecil sekitar 1 sampai 1000 nanometer. Sehingga koloid tidak dapat larut dalam pelarut dan juga tidak dapat terlihat secara langsung. Koloid terdiri dari dua fase, yaitu fase pendispersi dan fase terdispersi. Nah, pada PPT di depan terdapat perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Pada aspek ukuran, larutan itu memiliki partikel kecil dari 1 nanometer, sedangkan koloid memiliki partikel antara 1000 sampai 1 sampai 1000 nanometer, dan suspensi memiliki partikel besar dari 1000 nanometer. Sedangkan pada jumlah fasenya, pada larutan terdapat 1 fase, pada koloid terdapat 2 fase, dan pada suspensi terdapat 3 fase. Untuk kestabilannya, pada larutan itu stabil, pada koloid juga stabil, dan suspensi tidak stabil. Pada pemisahan, bagian larutan itu tidak dapat disaring, sedangkan pada koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, dan suspensi juga dapat disaring. Selanjutnya pada pengamatan mikroskopis, pada larutan homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan pada koloid bersifat homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen. Pada suspensi yaitu bersifat heterogen. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada jenis-jenis koloid. Sebelumnya, adakah dari Anda yang tahu berapa jenis-jenis koloid atau dibedakan menjadi berapa? Jika ada yang tahu, silakan angkat tangan.
pada koloid dispersi yaitu koloid yang partikel-partikel terdispersinya tersebar secara individual dalam medium penyebar. Sedangkan koloid asosiasi, partikel-partikel terdispersi tidak tersebar secara individual, melainkan membentuk struktur yang lebih besar dengan medium penyebarannya. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan fase terdispersi dan fase terdispersinya. Pada fase terdispersi bersifat padat dan fase terdispersi bersifat padat disebut nama koloidnya yaitu sel padat. Contohnya yaitu zat warna dalam kaca. Jika fase terdispersinya padat, fase terdispersinya cair disebut dengan sol. Contohnya yaitu tinta dan cat. Berdasarkan berubahnya yaitu ada koloid reversigal. Koloid reversigal yaitu jenis koloid di mana perubahan dalam keadaan dispersi dapat terjadi, tetapi perubahan ini dapat dibalikkan dengan mengembalikan kondisi awal. Selanjutnya itu ada koloid irreversibel. Pada koloid irreversibel yaitu jenis koloid di mana perubahan dalam keadaan dispersi tidak dapat dibalikkan. Nah, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Apakah dari Anda semua dapat memahami materi yang telah dijelaskan pada hari ini? Jika sudah paham, silakan Anda lakukan proses pada link tersebut untuk melihat sampai mana sih pengetahuan Anda setelah mempelajari sistem koloid. Silakan ya Ibu, beri waktu 5 menit. Untuk linknya sama seperti yang link di tes tadi ya Anda semua. Apakah sudah siap kan Anda semuanya? Sudah Anda semuanya? Sudah Bu? Sudah? Baik, tadi kita lihat hasilnya terlebih dahulu ya. Apakah pengetahuan Anda sudah bertambah setelah mempelajari koloid? Baik, beri aplaus untuk diri Anda sendiri karena sudah melakukan proses dengan baik dan untuk hasilnya pun rata-rata